Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, telah kita selesaikan hadis kedua dari Babus Sabri pada kajian Rabu lalu, yang berisikan 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Sedikit saya ulas sebelum nyambung lanjut ke hadis ketiga. Wasiat pertama, may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, barang siapa yang menjaga harga diri atau iffahnya, maka Allah akan jaga iffahnya atau harga dirinya. Menjaga iffah dalam makna yang sangat luas, menjaga di hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun menjaga kehormatan yang berkait dengan bab, yaitu tidak meminta-minta. Yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah. Wasiat kedua, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak meminta-minta atau mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kecukupan. Sebaliknya, barang siapa yang hidupnya meminta-minta, dia tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai orang yang faqirul qalb. Hatinya fakir, dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang fakir, dan orang tersebut tidak akan merasa cukup selamanya, karena memang tidak pernah merasa cukup dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat al-ghina, hakikat kecukupan adalah ghinal qalbi, kecukupan hati. Ketika dia puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya sebuah anugerah, yaitu azizun nafs, jiwa yang senantiasa memiliki izzah, kemuliaan, meskipun secara lahiriah dia tidak terhormat karena tidak memiliki harta. Dan wasiat yang ketiga, may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesabaran. Artinya, jika kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menahan diri kita dari tidak meminta-minta meskipun butuh, meskipun fakir, itu maknanya ya tasabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan meskipun pahit. Dia tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menganugerahkan sabar kepada kita atau membantu kita untuk bisa menjadi orang sabar. Kemudian ditutup wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan anugerah, pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rizki, harta dan sebagainya, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena
ketika seseorang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mampu melakukan apapun dan bisa menghadapi situasi apapun. Sementara ketika seorang diberikan rezeki, belum tentu mampu menghadapi permasalahan yang menimpanya. Jadi mahal sekali nilai sabar itu. Dan akan kita pertegas kembali dalam hadis-hadis selanjutnya. Demikian ulasan hadis yang kemarin kita bahas. Jamaah sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Selanjutnya hadis ketiga saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, urusan orang beriman itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya semua urusannya baik untuknya. Walaysa dzalika li ahadin, dan yang demikian itu tidak diberikan atau tidak terjadi pada seorang pun illa lil mu'min, kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, jika ia ditimpa kesenangan ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka yang demikian itu baik untuknya. Wa in asabathu darra'u sabara, dan jika ia ditimpa kesusahan, kesulitan, ia bersabar. Fakana khairan lahu, dan yang demikian itu baik untuknya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi, ya. Kunyahnya Abu Yahya. Kunyahnya Abu Yahya, namanya adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Dia orang Romawi, sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan membawa harta benda, lalu dihadang oleh kaum Quraisy dan ditanyakan, kamu pilih harta atau pilih nyawa? Ya, kalau pilih nyawa saya akan membela, ya, kalau dimintanya nyawa saya akan bela diri, tapi kalau dimintanya harta silahkan ambil. Akhirnya hartanya diambil semua dan dia hijrah ke Madinah tanpa membawa suatu apapun kecuali pakaian yang lengket di badannya. Suhaib Ar-Rumi, seorang saudagar, ya, yang rela meninggalkan seluruh hartanya demi menjalankan perintah Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu sedikit profil Suhaib Ar-Rumi, Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian rahimakumullah, hadis ini menerangkan tentang keadaan orang beriman yang semua keadaannya selalu menakjubkan, ya. Aneh dipandang, ya. Aneh dalam arti baik, ya. Maka al-ajab, ajaban di sini. Ajab di sini adalah ajab ala wajhil istihsan, aneh dalam makna baik, maka artinya menakjubkan, mengherankan. Karena ada perbuatan orang buruk tapi juga mengherankan. Heran banget, bandel banget gitu loh. Heran, aneh. Di sini ajab ala wajhil istihsan, maka kalimatnya langsung mansub, ajaban li amril mu'min. Sungguh heran, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Sesungguhnya seluruh urusannya, seluruh perkaranya baik semua, tidak terkecuali bagi seorang mukmin.
dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. Jadi yang urusannya baik hanya mukmin. Maknanya mafhum mukhalafahnya apalagi ditegaskan walaisa dzalika li ahad. Yang demikian itu tidak akan terjadi kepada seorang pun illa lil mukmin, kecuali kepada orang beriman. Satu, kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Semua urusannya indah, semua urusannya menakjubkan, semua urusannya baik, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, ketika fakir baik, ketika kaya baik, ketika sehat baik, ketika sakit baik, ketika tua baik, ketika muda baik. Tentunya baik yang perlu dirincikan. Ketika tua baik kalau apa? Kalau masa mudanya dimanfaatkan untuk dimaksimalkan dalam rangka ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tua udzur tidak bisa lagi melaksanakan ketaatan seperti di masa muda, maka Allah alirkan pahalanya ke masa pensiun. Ketika tua tidak bisa berjalan dari rumah ke masjid untuk menghadiri sholat jamaah, tidak bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, ketika mudanya rajin, maka pahala yang ia raih di masa muda akan dialirkan. Baik tua baik, muda baik, dan semua akan mengalami itu. Semua akan sakit dan juga pernah dianugerahi sehat. Semua pernah mengalami cukup, tapi juga pernah diuji oleh kefakiran. Tapi semuanya baik bagi orang beriman. Nah, kemudian sisi khairiyahnya, baiknya seperti apa? Rasulullah rincikan. Rasulullah SAW merincikan selanjutnya dengan sabdanya, in asabathu sarra'u syakara. Jika ia ditimpa kesenangan, dianugerahi hal-hal yang menggembirakan, berarti Allah tetapkan sebuah qadar yang sudah kita bahas. Ya, qadar itu ada dua. Ya, ketetapan Allah itu ada dua. Ada aqdarullahul mulaimah atau aqdarullahil mu'limah. Ada qadar ketetapan Allah yang cocok dengan kita, enak diterimanya, senang, yaitu yang baik-baik menurut manusia. Baik menurut manusia itu apa? Sehat. Itu menurut kita itu sehat, padahal belum tentu menurut Allah. Sehat banyak yang pakai macam-macam. Kaya baik menurut manusia, ya. Muda, kuat itu baik. Yang gitu-gitu pokoknya, yang lahiriah. Nah, jika dia ditimpa kesenangan, ya, khairiyah di sini, qadar Allah di sini tadi yang pertama yang menyenangkan, kemudian yang menyakitkan. Menyakitkan manusia, tidak cocok. Jadi mu'lim. Fakana khairal lahu, itu baik baginya. Ini makna khairiyah. Ketika ditimpa hal-hal yang menyenangkan jiwa manusia, fakana khairal lahu, itu baik. Kenapa? Karena syakar, dia mensyukurinya. Jadi baik karena mensyukuri. Karena orang beriman memang seyogyanya di saat diberikan sarra, kesenangan, ya syakara, bersyukur. Meskipun ada di antara orang beriman yang tidak bersyukur, ada. Berarti dia kehilangan iman, dalam arti kufur nikmat. Ya, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millah, ya. Tapi dia disebut kufrun nikmah, ya. Ketika tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, seberapapun jumlahnya, dia masuk kategori kafirun nikmah. Mukmin tapi kafirun nikmah. Kenapa masih disebut mukmin? Karena dia masih memiliki tauhid, dan tauhid tidak terbatalkan oleh kufur nikmah, ya. Karena itu merupakan kufur asghar, kufur yang kecil. Selanjutnya dirincikan, wa in asabathu dharra'u sabara. Khairiyah yang kedua, kenapa tetap baik? Karena jika dia ditimpa kesusahan, dia
sabar. Fakana khairal lahu, dan yang demikian itu baik baginya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah keadaan mukmin. Dan setiap manusia berada di dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan qada serta qadarnya Allah Subhanahu wa taala berjodoh. Dalam hal ini ada yang qadar atau qadanya Allah berupa syarra, kesenangan, kebahagiaan, dan yang kedua qadar dan ketetapan Allah berupa dharra, kesulitan. Tidak akan ada satu manusia pun yang keluar dari dua ini, mukminnya maupun kafirnya. Qada Allah dan qadarnya akan berlaku kepada semua manusia tanpa terkecuali. Ini merupakan ketetapan dan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauhul Mahfuz. Nerima atau tidak. Maka Rasulullah di sini menegaskan tentang keadaan manusia yang ditetapkan kepada mereka ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sebutkan ada yang cocok, ada yang tidak bagi selera manusia. Tapi Allah sudah menggariskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada orang beriman khair. Ketika dihadapi dengan dua tadi, enak disyukuri, tidak enak disabari. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, manusia di dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya dua tadi, sarra atau dharra, terbagi menjadi dua dalam hadis ini. Walaupun tidak disebutkan kelompok yang keduanya, secara isyarah disebut. Kelompok yang pertama adalah kelompok mukmin, kelompok yang kedua adalah kelompok ghairu mukmin. Begitu saja kalau memahami hadisnya. Karena di sini ada kalimat mukmin, berarti ada yang ghairu mukmin, tidak mukmin. Kelompok yang mukmin, semua keadaannya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan gariskan baginya baik. Dengan perincian in asobathu ad-dharra usabara. Sampai yang dharra juga baik. Sabara, dia bersabar terhadap qadar Allah ini. Bersabar terhadap qadar Allah yang tidak mengenakan sambil apa? Sambil menunggu dibukakannya jalan keluar. Jadi sabarnya itu sambil menunggu Allah bukakan. Kan ada karbun, ada farajun. Kalau ada kesempitan pasti ada kelonggaran. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti itu sudah. Nah, ketika ditimpa usr, kesulitan, sabar sambil menunggu yusr. Kemudian ditambahkan dalam rangka menunggu yusr ini, tambahkan ihtisabul ajr. Mengharap pahala dalam masa menunggu kelonggaran itu. Berapa lama? Berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang menunggu dalam intidharul faraj ini 1 tahun baru dibuka kelonggaran. Berarti dapat pahala selama menunggu, yaitu 1 tahun. Bisa jadi tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran itu, tapi dia sabar sambil menunggu, sambil ihtisabul ajr, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa menunggunya. Tidakkah indah itu? Bisakah? Harus bisa. Berat. Saya nggak bilang ringan. Nunggu dibukakan kelonggaran dari Allah itu berat. Namanya juga menunggu. Orang mau pengantenan nunggu lama banget, Pak. Padahal tinggal seminggu ya kayak berapa gitu. Nah,
7 bulan itu. Kenapa? Karena menunggu. Berarti sabar menunggu kelonggaran didatangkan dari Allah itu juga berat. Dan semua pasti pernah merasakan gimana beratnya menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti ini yang diambil oleh orang beriman di saat ditimpakan dharra, kesusahan, dia sabar, bersabar. Kemudian yang kedua intidharul faraj, menunggu longgar dari Allah, dan ihtisabul ajr, yang ketiga menunggu pahala. Dia akan diberikan ajrus sabirin, pahala orang-orang sabar. Yang sudah kita bahas, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan, tanpa batas. Berarti baik. Kenapa baik? Dapat pahala. Sembuhkah sakitnya? Tidak. Bisa jadi tidak. Tapi dapat pahala sabar dan dapat pahala menunggu. Ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi beratnya itu Allah hargai. Apalagi sampai ditingkatkan, ya. Bukan hanya sabar, tapi musabarah. Walaupun susah, tingkatkan murabatoh. Ikuti dengan kebaikan yang lain. Mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dharra. Kalau dia seorang pengusaha bangkrut, dia tetap terima kebangkrutannya, menunggu dikeluarkan dari kebangkrutan sambil ihtisabul ajr, menunggu pahala, kemudian dia tetap melakukan kebaikan dengan hartanya yang sedikit itu. Berat, stres, tapi obatnya memang begini. Kalau nanya gitu ya, kasih nasihatnya ya begini. Anda orang beriman, ya bagus. Kalau ditimpa musibah itu bagus. Lu kok bagus? Ya iya bagus. Bagusnya begini, seperti yang terangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk dharra, kesusahan. Hadapi dengan sabar, menunggu longgar, menunggu didatangkan kemudahan sambil mengharap pahala dari Allah. Maka selama menunggu, Allah akan berikan pahala orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Penjagaan Allah diberikan kepada orang-orang sabar. Ma'unah Allah, pertolongannya diberikan kepada orang-orang sabar. Ya, dia diawasi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya sulit. Kemudian wa in asobathu sarra'u, dan jika si mukmin ini ditimpa kesenangan berupa nikmat, berarti nikmat, ya. Nikmat ini ada dua, ya. Pertama nikmat diniyah, nikmat din, yaitu dikasih kesenangan oleh Allah berupa ilmu dan amal soleh, meskipun tidak punya harta, tapi Allah kasih nikmat diniyah, nikmat din, yaitu paham al-Islam dan bisa beramal soleh dengan ilmunya. Ini nikmat diniyah. Jika ia ditimpakan oleh Allah dengan kesenangan, yaitu diberi ilmu, dia alim bil Islam, paham Islam, ia bisa mengamalkan Islamnya, maka itu juga harus disyukuri meskipun dompetnya kosong. Pilih mana? Kaya bodoh, atau pilih lagi Ustadz dinawarin sejak kemarin, milih terus. Kaya bodoh sama pinter miskin. Ya jangan yang gitu Ustadz milihnya kan ya. Tidak usah dibahas berarti ya, nggak usah dipilihkan ini. Baik, nikmat diniyah, nikmat ilmu dan nikmat amal soleh. Dia mampu beramal soleh. Amal soleh itu bukan sedekah saja, karena hartanya tidak ada. Jadi berarti amal yang lain kan punya tenaga. Barang siapa yang dianugerahi tenaga, kesehatan oleh Allah, dia bisa beramal soleh dengan kesehatannya.
Barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, meskipun sakit, tidak bisa beramal dengan jasadnya, dia bisa beramal soleh dengan hartanya. Dia nggak punya harta, ya, kemudian dikasih kesehatan, dikasih ilmu, dia bisa memberikan amal solehnya melalui ta'limul khair, mengajar kebaikan. Apa yang susah bagi manusia? Bagi orang beriman, baik semuanya. Nah, alhamdulillah kalau seandainya Allah anugerahi nikmat semuanya itu, ya, sarra atau nikmat yang dalam arti seluas-luasnya. Ini yang pertama, nikmat diniyah. Kemudian yang kedua, nikmat dunyawiyah. Ya. Kita bicara mukmin. Jadi kalau mukmin dikasih anugerah harta, itu nikmat. Dan juga sebagai ujian, karena akan disyukuri atau tidak. Tidak disebut istidraj, tidak disebut azab, tidak disebut malapetaka atau fitnah. Tidak. Ketika diberikan kepada orang mukmin, maka disebutnya sarra. In asobathu sarra, jika dia ditimpa kesenangan berupa nikmat diniyah dan nikmat dunyawiyah, yaitu mal, harta. Kemudian dianugerahi oleh Allah anak-anak yang soleh, ini nikmat dunyawiyah. Kemudian dianugerahi keluarga yang baik. Seorang suami punya istri yang solihah, seorang istri punya suami yang solih, suami istri, bapak ibu punya anak-anak yang solih. Ini juga nikmat duniawi. Ini nikmat duniawi. Syakarallah. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu baik. Nah, syukurnya, bentuk syukurnya seperti apa? Ya, ketika seorang mukmin dikasih anugerah nikmat diniyah, bentuk syukurnya adalah mengajarkan ilmu. Karena dia sudah dikasih nikmat ilmu. Ya. Kalau dia diberikan nikmat dunyawiyah berupa harta, dia juga pakai harta itu dalam rangka ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan dan dialokasikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala hartanya itu. Berarti bisa bertanding di sini. Maka ada sahabat ahlus sugur, ada sahabat yang diberikan, bukan ahlus sugur, para sahabat-sahabat yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi secara kafaah diniyah, ya, keilmuan dan sebagainya sama, karena sahabat semuanya orang-orang soleh semua. Tapi di antara sahabat ada yang fuqara, ahlud dusur, ya, ahlud dusur namanya. Ahlud dusur itu sahabat yang kaya. Ya. Jadi yang satu kaya, yang satu miskin. Ya, tapi sama-sama dianugerahi ilmu, seimbang dalam ilmu. Tapi mereka iri karena yang satu bisa sedekah, yang satu tidak. Ternyata Rasulullah masih ada cara untuk dilakukan oleh sahabat ini. Ya, tidak kalah dengan ahlud dusur. Ya, orang-orang yang dimiliki harta. Ternyata mengucapkan tasbih, tahmid, takbir. Ternyata orang kayanya juga begitu juga. Udah kalah 2-1 ya. Bagaimanapun ya begitu. 2-1, nggak bisa 2-2. 2-1-nya apa? Sama-sama wirid, sama-sama solih, tapi tidak sama-sama kaya. Kalau seandainya sama-sama berinfak, pasti beda jumlahnya. Dan Allah adil. Orang berinfak 100.000 ikhlas, dan yang satu berinfak 1000 ikhlas, itu pahalanya beda. Kalau pahalanya beda. Iya betul, pahalanya beda. Kalau disamakan berarti tidak adil. Ya. Masa yang 100.000 pahalanya 100, yang 1000 pahalanya 100. Ya. Kan Allah janji setiap kebaikan nanti dilipat gandakan menjadi 10 menjadi 700, bahkan berlipat-lipat. Ya sudah, kalau 100.000 kali 7 dengan 1000 kali 7 sama enggak? Enggak. Jadi barakallah kepada orang-orang kaya yang soleh-soleh dan dermawan-dermawan. Apalagi plus orang kaya ulama lagi. Kalau di Indonesia jarang kaya ulama tuh jarang. Tapi kalau di Timur Tengah banyak. Ya, di Damaskus itu ada Syekh Usamah Abdul Karim Ar-Rifai, sodagar.
kaya raya, maka dia bersodakoh dengan ilmunya, dengan bersodakoh dengan hartanya. Jadi pembiayaan halakoh beliau. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga, dia kaya ulama. Udah dia membangun tempat untuk daurah kapasitas 1000. Setiap Ramadan kita menghadiri majelis itu. Semua diongkosi, semua disanguni, semua dikasih kitab, makan di situ gratis. Ilmunya dikasihkan gratis, dibagi duit gratis, dibagi kitab gratis, makan di situ gratis. Coba kalau saya kayak gitu, masya Allah gitu ya. Siapa nih, monggo kan gitu. Siapa yang siap menjadi, jadi para agnia, ya, para dermawan yang siap jadi ulama. Ustaz siap nggak jadi orang kaya? Siap. Gimana caranya? Ayo ajarin. Nah sekarang orang kaya mau nggak jadi ulama? Gimana caranya Ustaz? Belajar. Gampang jawabannya. Ayo belajar sama saya gitu. Yuk tamatkan Riyadhus Shalihin, habis ini Sahih Bukhari, habis ini Sahih Muslim, masih banyak. Sabar aja kan. Kira-kira sabar enggak? Terus juga ajarin saya jadi saudagar. Ya, ajarin saya jadi saudagar. Udah saling nyumbang gitu. Sehingga betul-betul dia selalu as-sabiqunal awwalun. Ya, selalu di depan. Karena alimun ghaniyun jawadun, ya, orang pinter, ahli ilmu, dermawan, kaya, beda dengan ulama yang tidak punya uang. Meskipun tetap terhormat semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala karena dia mensyukuri ilmunya dan beramal soleh dengan ilmunya. Beda dengan yang pertama, dia kaya, dia beramal dengan hartanya, bisa beramal dengan ilmunya. Ini 21 tetap. Nah, ini sama sekalian rahimakumullah. Jadi syukurnya dalam bentuk ta'ah. Bukan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah saya pinter. Ya wis ngajar noh. Alhamdulillah atau alhamdulillah saya tamat S3. Alhamdulillah saya sekarang dapat gelar profesor, guru besar. Gimana ucapan alhamdulillah itu? Yang satu dikasih rizki, usahanya maju, alhamdulillah, sodakohnya nggak keluar. Bukan itu yang dimaksud bersyukur. In asobathu sarra'u syakar, yaitu fi ta'atillah, dipakai di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur, ya, orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat ini baik untuknya. Dan yang kedua ini berarti dia telah mendapatkan 2 nikmat. Dia telah mendapatkan 2 nikmat. Satu nikmatud din, yang kedua nikmatud dunya. Ada yang diberikan dua-duanya, nikmatud din dan nikmatud dunya. Dia paham Islam, nikmat yang sangat besar sekali. Jadi kalau suruh pilih-pilih ya nomor 1 ini. Kemudian nikmatud dunia, harta, anak, keluarga, ya, semuanya nikmat-nikmat duniawi. Nah, nikmatud dunia merupakan syarra, kebahagiaan. Nikmatud din juga kebahagiaan. Kalau nikmatud dunia bahagianya dengan syukur lalu ditempatkan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialokasikan fi sabilillah harta itu. Kemudian yang diberikan nikmatud din juga bersyukur dengan mengajarkan dinnya, dengan mengajarkan Islam ini. Nah, inilah jamaah sekalian keberadaan orang beriman seperti ini. Dan sekali lagi bahwasanya keadaan ini akan berlaku bagi setiap manusia. Kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, nikmatuddin, menjadi orang beriman, menjadi kaum muslimin, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang terang benderang. Rasulullah SAW sudah meninggalkan peninggalan yang sangat jelas. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku telah meninggalkan kalian di atas konsep yang bening, bersih, nikmat. Coba kalau Rasulullah tidak mengajarkan itu, yaitu al-Islam ini, mahajjatin bayda, lailuha kanahariha.
gambaran mahajjah ini lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, meskipun oglangan tetap terang. Jadi ketika gelap ya terang. Mahajjah ini, konsep ini artinya ketika lingkungan manusia amburadul, tetap konsep ini bercahaya. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling dari konsep ini kecuali pasti binasa. Semakna dengan hadis yang lain, taraktu fikum amrain. Ya, mahajjah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Islam ini. Jadi orang yang diberikan pemahaman terhadap din ini berarti dia telah meraih khairiyah, kebaikan dari Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan berikan al-hikmah ini, al-fahmu wal fiqhu fid din. Hikmah adalah pemahaman terhadap din, mudeng agama. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, pemahaman terhadap din, faqad utiya khairan katsira. Berarti dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, Allah fahamkan dia terhadap din. Jadi Allah tidak pernah mengukur al-khairiyah, kebaikan ini, dengan dunia. Yang mengukur dunia sebagai kebaikan hanya manusia. Hanya manusia. Karena Allah berikan dunia ini kepada semuanya. Tapi nikmatud din hanya diberikan kepada orang beriman. Nikmatul ilmi, kenikmatan ilmu tentang din ini hanya diberikan kepada orang beriman. Orang kafir tidak. Enggak paham din, tidak paham petunjuk. Tidak paham jalan yang lurus, tidak, karena tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta melimpah ruah. Nah, ini keadaan orang beriman, kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, al-kafir. Tadi ghairu mukmin, orang yang tidak beriman. Nah, orang kafir semua keadaannya syarrun, buruk. Tidak ada yang baik bagi orang kafir. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan buruk itu. Dalam setiap keadaan. Kalau keadaan orang beriman setiap keadaannya baik, kebalikannya orang kafir setiap keadaannya buruk. Berarti in asabathu dharra. Nah, begitu. Kalau dia ditimpa kesusahan, apa? Sabarot? Tidak. Masyu-masyu, marah-marah, dongkol, wah payah, mencela alam, mencela waktu, bahkan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar nih Tuhan nih. Begitu. Dzarra, ketika dzarra menimpa, sudah dia nggak punya modal untuk menghadapi. Nah, sekarang kalau ada orang beriman ditimpa dzarra, kemudian dia menghadapinya seperti keadaan orang kafir, gimana itu? Gimana? Maka harus yatasobbar. Harus yatasobbar, menyabarkan diri. Nggak boleh marah. Ya berat, betul. Tapi yatasobbar suruhnya, makanya bukan sobar. Yatasobbar. Nggak bisa sobar, yatasobbar. Nyabar-nyabari. Iya. Ya terus lanjut. Udah kan? Udah berapa lama? Belum selesai. Sampai datang kelonggaran dari Allah, sambil nunggu pahala. Sampai binasa. Sambil mencari solusi tadi kan. Solusinya meminta kepada Allah, isti'anah bisabri wassalah. Bisa isti'anah, minta bantuan kepada manusia dalam hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Nasihat. Ya, jangan dipendam sendiri. Kalau nggak bisa mencari solusi, sholat nggak nyaman, sabar nggak bisa, nggak nemui
Orang yang dipandang bisa ngasih wejangan dan nasihat, akhirnya stres, gila dia. Gila. Karena apa? Tidak punya ilmu dalam menghadapi situasi seperti itu. Bisa stres. Korban, ya. Korban musibah, ya. Maka ilmu penting. Ilmu penting sekali. Ilmu tentang sabar pun harus dipelajari. Al-ilmu imam, ya, ilmu itu imam. Ya. Maka betul dalam fadilatul ilm, keutamaan ilmu itu, para ulama lebih memilih satu ilmu daripada sekian ibadah. Ya. Ya, saya lebih baik mempelajari satu ilmu daripada sholat malam sekian puluh kali. Apa maksudnya? Percuma sholat malam sekian kali tapi tidak didasari ilmu. Tapi kalau orang sudah paham ilmu, paham tentang sholat malam, pasti sholat dia. Pasti sholat, karena dia paham fadilah keutamaan qiyamul lail. Nggak tertarik, tidak mungkin ya, tarik. Itulah pentingnya ilmu dan obat stres. Yang nggak punya ilmu stres. Ilmu dalam arti yang sangat luas, termasuk ilmu dalam menghadapi permasalahan hidup. Kalau musibah seperti ini ngadapinya bagaimana, itu ilmu. Dan ini sedang kita pelajari ilmunya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keadaan orang kafir di saat ditimpa dorro, kesulitan. Dia tidak sabar, bahkan protes, marah-marah, mencela, ya, alam tidak bersahabat, ini bukan nasib saya. Wah, nasib saya sedang gimana lah, pokoknya ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan karena memang kafir. Ya. Kemudian kedua, wa in asobat husarroh, kalau dia ditimpa kesenangan, Allah anugerahi rizki, kesehatan, kekuatan, usaha lancar, dan semua kebaikan duniawiyah. Karena kalau untuk nikmat ilmu tidak, nikmat din tidak dikasih. Di sini sudah 2-1 kita. Orang beriman ada yang dikasih kelebihan harta, tapi juga dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah anugerahi harta benda, lam yashkurillah bal kafar. Dia tidak bersyukur kepada Allah, bahkan kufur nikmat. Udah berkumpullah dua kufur i'tiqadi, kufur hati, yaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'budnya, sebagai ilahnya, dan kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarra dalam bentuk seperti ini akan menjadi iqab, akan menjadi siksa bagi dirinya kelak pada hari kiamat di akhirat. Kemarin sudah kita bahas, karena orang kafir tidak makan satu makanan atau tidak minum satu minuman kecuali akan menjadi dosa baginya. Beda dengan orang beriman. Ya, kullun nas yagdu. Semua orang kan berangkat semuanya ke tempat kerja setiap pagi memulai harinya, tapi beda cara mulainya. Orang beriman mengumpulkan pahala mulai dari pagi sampai malam. Orang kafir makannya tidak berpahala, minumnya tidak berpahala, kerjanya tidak berpahala, semuanya tidak berpahala, bahkan akan menjadi siksa kelak pada hari kiamat karena dia tidak bisa mensyukuri semuanya. Dikasih kesehatan tidak pernah syukur, dikasih kekuatan tidak pernah syukur, dikasih kekayaan tidak pernah syukur, maka makan minumnya, semua langkah-langkahnya akan menjadi iqab bagi dirinya kelak pada hari kiamat. Berbeda dengan orang beriman. Seperti yang tegaskan dalam surat Al-A'raf, kemarin sudah kita bahas ayat 32. Ya, untuk nikmat dunia ini, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Tidak ada, ya. Katakan, tidak ada yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah ini, rizki-rizki Allah yang dikeluarkan bagi hambanya ini, begitu juga kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang haram, silahkan semuanya dimakan, kecuali yang Allah tetapkan haram, gitu ya. Karena aslinya
hukum dalam sesuatu itu boleh. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Silahkan dinikmati bagi kalian semua. Allah menciptakan ini. Kemudian Allah atur dengan syariahnya. Yang ini haram, riba haram, nipu haram, ya. Babi haram, ayam halal, kambing halal. Sudah dijelaskan, silahkan. Ya. Kemudian kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan itu hanya untuk orang-orang beriman di dunia. Jadi anugerah bagi orang beriman, iqab, siksa bagi orang kafir, khalisatan yaumal qiyamah, dan nanti akan dikhususkan rizki itu pada hari kiamat bagi orang beriman. Karena orang kafir tidak dikasih makan makanan yang enak itu, tapi dikasih api, dikasih timah, dikasih air mendidih makanannya. Meskipun dikasih makanan tidak bisa kenyang. Di situ. Jadi secara khusus rizki itu akan dikhususkan oleh Allah pada hari kiamat untuk orang beriman. Dan semua rizki yang ada di dunia itu sebenarnya hak orang beriman. Maka akan menjadi pahala ketika orang beriman itu makan. Karena makannya dimulai dengan zikrullah. Selesai makannya diakhiri dengan zikrullah. Setelah kenyang digunakan fi ta'atillah. Beda dengan orang kafir, mulai makan gak baca apa-apa. Setelah makan cuma gitu ya. Habis kenyang juga tidur. Sudah. Itulah bedanya. Maka betul nikmat yang sangat agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang kafir syarrun kulluhu. Kalau orang beriman khairun kulluhu. Semuanya baik, semua keadaannya baik bagi orang beriman. Kalau orang kafir semua keadaannya buruk, baik ketika ditimpa kesenangan maupun ditimpa kesusahan. Penutup hadis jamaah sekalian rahimakumullah, berarti hadis ini pertama mengandung motivasi keimanan. Ya, mengandung motivasi keimanan yang menegaskan bahwasanya seorang mukmin ahlul iman itu selamanya fi khairin, dalam keadaan baik. Ini motivasi. Jadilah makanya orang beriman, karena urusan orang beriman semuanya baik. Ini al-hathu 'alal iman. Kemudian yang kedua ada kandungan al-hathu 'alas sabr 'alad dharra. Anjuran, motivasi untuk sabar dalam menghadapi kesulitan, karena itu merupakan sifatul mukminin, sifat orang-orang beriman. Maka ketika kita bisa menilai diri kita, ya, melihat diri kita bisa bersabar dalam menerima ketetapan yang buruk ini, kemudian kita sudah bisa ihtisabul ajr, mengharap pahala sambil menunggu kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda adanya iman. Itulah unwanul iman. Kalau kita bisa sabar, bisa menunggu, bisa mengharap pahala dalam menunggu, itu adalah tanda iman. Kalau tidak bisa menunggu, tidak sabar, wah marah aja, pertama itu merupakan pertanda orang kafir, ya, yang dilakukan oleh orang beriman. Kemudian dia kehilangan hikmah, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sudah capek marah-marah, nggak keluar dari masalah, rugi dua, ya. Di akhirat rugi, di dunia rugi. Kemudian juga hadis ini mengandung motivasi syukur, agar kita bersyukur di saat senang, ya. Ada motivasi sabar, ada motivasi iman, ada motivasi syukur. Karena ketika manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan nikmat.
Jadi tolong dicatat, ketika kita mampu mensyukuri sarra, kesenangan, itu adalah kenikmatan. Jadi bisa bersyukur itu adalah nikmat. Berarti satu nih. Dan itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu apa bahasa kita ya? Dapat dukungan Allah, dapat pertolongan Allah untuk bisa bersyukur. Nah, ada kesenangan, kita syukuri, berarti kita dapat taufik, satu nikmat. Dan itu akan mengundang tambahan nikmat. Karena syukur akan mengundang tambahan nikmat. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi syukur itu mengundang nikmat. Syukur itu sabab fi ziyadatin ni'mah, penyebab ditambahnya nikmat. Jadi nikmat mendatangkan nikmat. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, kalau karena kita syukur kemudian Allah tambahi lagi nikmatnya, ini adalah nikmat. Yang kedua, harus diapakan lagi? Syukuri lagi. Dan ketika bisa bersyukur atas tambahan nikmat adalah nikmat. Kok beruntung saja nikmatnya? Ya iya. Karena dia ditaufiki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur, kemudian ditambah nikmatnya, dia bisa bersyukur lagi. Nah, itu adalah nikmat. Jadi nikmat ini membutuhkan syukur yang kedua. Kemudian kalau seandainya dia bisa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, ini membutuhkan syukur yang ketiga. Terus dikasih lagi sama Allah, ditambah lagi, alhamdulillah lagi, berarti nikmat, bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur aja sudah alhamdulillah, Pak. Sudah bisa alhamdulillah, itu alhamdulillah. Bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu alhamdulillah. Coba, nggak semua orang bisa mengucapkan itu kan? Kalau kita dikasih taufik oleh Allah untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu, bagus. Karena nggak semua orang bisa terucap kalimat itu. Latihan dulu, berat, ucapkan aja, bilang gampang kok, alhamdulillah ala kulli hal. Karena setiap halul mukmin, keadaan orang beriman baik. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Jadi yang terakhir ini perlu kita garis bawahi. Ketika kita mendapatkan nikmat harus kita syukuri, berarti dapat taufik. Nah, kita syukuri taufiknya, karena akan mengundang tambahan nikmat. Ketika ditambahkan, kita syukuri, karena syukur itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya kebanyakan dari manusia itu fi ghaflah, lalai. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa membangunkan hati kita yang tidur. Ya, bisa menyadarkan hati kita yang ghafil, yang lengah selalu, kemudian juga bisa Allah berikan kepada kita satu anugerah memperbaiki amal kita, ya, karena sungguhnya Allah Maha Pemurah, ya. Jadi hanya satu tempat kita bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lalai, kita memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan hati hamba dari kelalaian. Ketika amal kita buruk, ya Allah, aslih lana a'malana, perbaiki amal kami. Setelah kita berazam, berdoa, minta taufik dari Allah, insyaallah waffaqakumullah. Demikian kandungan hadis ketiga, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan bisa menjadi petunjuk dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, senangnya maupun susahnya, karena orang beriman selalu baik dalam setiap keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.